Iya. Di bulan 1 sampai bulan 5 2026 itu saya punya 100 unit. Ya, begini inventorinya sisa barangnya adalah 100 unit seharga berapa ya? Enggak segede sih makanya 100 aja, jadi berarti kan ini adalah 10.000. ya kan? Ini adalah namanya Inventory. Itu sisa uang yang belum kejual ya? ini adalah sisa barang yang terjual yang dulu pernah kita beli. Sisanya, jadi itu ini sekarang posisi kita adalah di bulan Juni. Posisi kita di sini. Yang dulu banget kita punya sisa 100 unit seharga 100. Bisa dibayangin nggak? Satu unit 100. Iya, setiap satu unit harganya 100. Kita punya 100 unit. Berarti totalnya adalah 1.000. Oke. Di bulan Juni kita punya COGP of Nah, ini misalkan kita belinya adalah 400. Satunya 200 saja kali ya. Iya. Apa? Berapa? Oke, berarti 90 kan totalnya. Iya. 90 ini adalah Harga. Cost of goods available for sale. Cost of the available for sale. Ini terlalu panjang kalau mau disingkat. Oke. Nah, kemudian 90 ini kan nggak mungkin nganggur di gudang kita. Pasti akan kita jual. Oke. Akan kita jual. Sorry, ini 100 aja deh. Soalnya kalau misalkan angkanya beda, ada yang pernah tahu FIFO average nggak? FIFO average. Enggak sampai situ, Bu. Apa tuh, Bu, bahasa banyak? Apa sih 200? Jadi kita itu ini ada, itu kan flow of cost. Yang ini flow of inventory. Banyak banget memang yang dari situ. Jadi FIFO barang yang pertama masuk first in, itu yang first out. Barang yang pertama kita beli itu yang pertama kita jual. Jadi kalau kita di sini ada menjual 300 kali ya. Berarti dari 300, 100 unitnya ngambil dari yang 100. 200 ngambil dari yang 200. Itu first in first out. Tapi kita nggak belajar sampai ke sana. Itu cuman biar teman-teman tahu aja. Tanya FIFO, oh iya saya tahu. FIFO tahu, minimal tahu. FIFO first in first out. LIFO nggak digunakan. Last in first out. Barang average. Terakhir kali kita beli itu yang pertama kali kita jual. Itu nggak make sense kalau misalkan diminyakan sih. Kasihan dong barang-barang yang udah lama-lama nggak akan laku, ya kan? Nah ini saya rata-ratain aja kali ya. Berapa ya rata-ratanya? 150. Berapa ini? 45 ya. Ini adalah HPP. Cost of goods sold. Saya ngejual 300 unit. Ini adalah cost barang yang kita jual. Harga barang yang kita jual adalah 150. Ini kenapa? Karena saya pakai average rata-rata. Ada 3 treatmentnya. Ada FIFO, ada LIFO, ada rata-rata.
Iya, Vivo Saya nggak pakai yang Vivo Livo, kenapa? Karena dia apa ya? Ngambil dari sini nanti step-stepnya banyak. Jadi saya rata-ratain gitu. Nah yang ini adalah COGS-nya. Kalau ditanyain dulu cost-nya berapa sih barang yang kita jual 150? Apakah kita ngejualnya seharga 150? Enggak. Ini adalah kita dulu belinya seharga ini. Paham? Ulang. Mana ya saya cara jelasinnya ya? Bahasa Bayu. Ini kan waktu kita beli dulu nih. Iya. Di bulan 1 sampai bulan 5 saya belinya seharga 100. Di bulan 6 saya beli seharga 200. Kemudian saya rata-ratain lah 150. Ini adalah nilai barang saya waktu saya beli dulu. Apakah ini akan jadi harga jual saya? Enggak. Enggak dong, rugi dong. Rugi dong. Enggak. Jadi mungkin saya akan jual seharga mungkin 500 kali ya, atau 2,5. 350. Misalkan dia jual seharga 250. 250, oke lah. Berarti 250 itu masuknya ke Sales revenue berarti minus. Ini komponen untuk COGS. Jangan bilangnya COGS, nanti orang nggak tahu. Jokes. COGS. Ini nih COGS-nya nih 45. Oh, jadi masukin ke sini apa perlu lagi? Ya. Sales revenue-nya tadi misalkan saya nulisnya di bawah aja, sebenarnya harusnya di atas sih. Sales revenue misalkan jualnya 300 seharga 250 berapa itu? 75.000. Ya bukan? Oke, 75. Tapi dulu kita beli barang itu harganya 45. Jadi dikurang. Kita jualnya seharga 250. Sales revenue-nya 75.000. Tapi dulu kita beli barangnya hanya 45.000. Iya. Jadi dikurang itu Gross profit. Gross Profit. Gross Gross profitnya berapa? 75 kurang 45 sama dengan 25. Kurang 4, 30. 30. 8 motor. Silakan nanti dijabarin sampai bawah. Nah itu tadi kan dapat COGS. COGS ini kan barang yang udah kita jual. Ending inventory itu adalah barang yang masih ada di gudang kita Di bulan Juni itu. Nah ini nggak masuk ke perhitungan ini ya, ya sendiri lagi. Ending inventory berarti sisa berapa ini? 200. Sisa 200. Iya 200 unit. Seharga 150. Nggak apa. Berarti nilainya adalah 30.000. Jadi ini urut-urutannya adalah beginning inventory ditambahin cost of good purchases dapat cost of good available for sale. Kemudian kita hitung COGS-nya, kita ngejualnya harga berapa, kita ngejual berapa unit. Dulu unit ini kita beli seharga berapa gitu. Itu adalah COGS. Kemudian dapatlah ending inventory, pasti ada sisa kan di gudang kita. Sisa di gudang kita senilai 30.000. Jadi teman-teman kalau disuruh nyari COGS, disuruh cari ending inventory bisa ya. Bu, kenapa? Urut-urutannya seperti ini. Kenapa barangnya nggak dijual semua gitu? Coba, ini bisa kita jual barang semua. Iya sih. Tadi kalau misalnya Terjual semua bisa, boleh. bisa aja. Boleh. Misalkan kita punya baju, toko baju. Kalau misalkan kejual semua ya alhamdulillah dalam satu periode ya. Tapi kan kayaknya agak Sulit. agak kurang Tidak mau. Iya. mungkin Iya mungkin aja. cuman kebanyakan pasti akan ada inventory akan kita bawa di periode selanjutnya. Keseringannya adalah nggak semua barang kita itu laku terjual di saat yang sama. Makanya ada
Ending inventory. Bukan, makanya ada Oh, oh benar. Inventory, ya. Alamak. Kan itu kan harga 150 karena yang coverage tadi yang kan yang 300 unit kan cuma 200 unit itu kan sisa yang itu dia dijual tetap harga dibelinya tetap 150 bukan 200. karena ini kan kita apa ya, kita pakainya si average. Secara nggak langsung ini adalah pakai yang average. Di rata-ratain. Jadi yang sisanya juga tetap 150. Kalau pakai Vivo gimana? oh ya, ini bulan. Enggak, maksudnya itu doang. Contoh Cuma- doang. Oke, kalau Vivo sedikit aja ya. Iya. aja ya. Jadi banyak ya. Kalau Vivo ada ini. Jualnya 300. First in, first out. Berarti yang keluar adalah barangnya mana? Yang ini 100 Sama yang 200. ini 200. Berarti 100 unit kali 100, tetap angkanya 100, kemudian 200 unit harganya 200 Sama 1000. 40.000. COGS-nya adalah 50.000. Oh, kalau itu yang Vivo. ini kalau Vivo. Ivo. Kemudian ending inventory-nya berapa? Tetap 200 harganya. Betul, ending inventory-nya 200 kali 200 dapat 40. Bandingkan average sama Vivo nilainya beda. Ending inventory-nya beda, COGS-nya beda. Jadi kalau misalkan di dunia kerja atau apa makainya itu yang Vivo atau makai yang Laptop? Kalau di kebanyakan perusahaan pakainya yang Vivo. Dulu itu ada yang pakai Livo, dulunya ada 3. Kalau ada 3, last in first out, berarti yang pertama kali kejual yang paling baru, yang harganya lebih tinggi. Jadi nanti inventory kita itu pakai harga lama semua. Kalau di akuntansi itu menganut prinsip fair value, nilai pasar. Nilai pasar itu mendekati sama nilai yang terakhir kita beli. Semakin lama kan semakin nggak relate ya. Teman-teman belajar ada inflasi segala macam, teman-temannya duit yang sekarang lebih gede dibandingkan duit masa yang akan datang. Nah ini kan konsepnya sama. Jadi kalau gitu udah Kalau Livo akhirnya dulu dipakai sama orang untuk nurunin pajak. Jadi banyak yang manipulatif di sini. Akhirnya pemerintah, nggak Indonesia aja, semua sedunia Livo coret. Sekarang pakainya Vivo sama Fred ya, tergantung perusahaan pakai apa. Tapi ini harusnya untuk anak-anak pengetahuan selanjutan deh.